Nah, sekarang kalau gimana kalau kita mau bikin konekin ke tabel Excel? Pokoknya kita sudah punya Excel baru gitu kan. Nomor uraian ya, kecamatan. Sungai, jumlah sungai, jumlah jembatan, satu ya, 16 jumlah ya. Itu Excelnya nggak ke ini ya? Excelnya ini contohnya kita bikin di Excel seperti ini kan. Kecamatan 10 foto, Batipu, Buah Selatan, Pariangan, Hambatan, 5 tahun, Tanjung Emas, Padang Janting, Taubuo, Utara, Senayan, di sini ya. Nah, gini ya. Kita simpan ke dalam itu jumlah sungai. Oke ya. Ini mau kita jadikan sebagai masukin ke dalam InDesign ceritanya. Ini dari A berapa? A1 sampai D16. Aduh. Oh iya, sorry. Nah, di sini kita tambahkan di tabelnya di sini ya. Sebelum kita placing Excel-nya, kita atur dulu di edit preference. Terus kemudian di sini general, pilih yang di ini, file handling. Oke. Centang yang create link when placing text and spreadsheet file. Oke. Oke. Kemudian baru kita place. Jadi di mana Excel-nya? Di sini ya, jumlah sungai. Jangan lupa show import option di checklist. Kemudian di open. Kemudian dibikin ini adalah formatted only once. Ya, ingat formatted only on C. Dari A1 sampai D16. Oke. Nah, ini cetak kalau ada import hidden cell-nya not saved in view. Current spreadsheet. Oke. Formatted only once. Nah, kita dapat tabel seperti ini kan. Langsung kita bikin stylenya aja. Tabel 1. Kemudian kita atur umpamanya di sini. Ini tadi tampilan view ya. Kita di sini lebarnya kan nggak sama nih ya nggak? Supaya rata kanan sama rata semua, gimana? Klik kanan, di sini ada namanya distribute column evenly.
Sama kayak di Microsoft Word ya, ada distribute column. Ini sama. Nah, otomatis kayak gitu. Kemudian ini adalah header, convert to header row. Ini adalah footer, convert to footer row. Maka secara otomatis dia akan seperti ini. Settingan stylenya ngikutin settingannya dia akan ngikutin apa namanya cell tabel yang tadi yang kita sudah save. Nah, kalau kita lihat di W-nya kan, di sini kan masih belum ya. Kita bikin tabel 1, ingat optionnya. Karena stroke-nya tadi nggak kita iniin, makanya jadi. Nah ini, kalau seandainya kita mau ubah di Excel-nya, ini di Excel-nya kita ubah nih. Angkanya jadi 12, 14 gitu kan. Kita simpan. Kita simpan ke dalam Excel yang ini. Nah, ini kan belum berubah nih. Nah, di sini ada link. Nah, tadi. Link. Oh, tunggu. Ada yang di sini kan. Ini nge-link. Tadi kok nggak nge-link ya? Kita ulang ya. Karena dia di dalam, sorry. Ini tadi karena dia di dalam itu, di dalam apa namanya, di dalam teks, makanya dia nggak ini dia. Pastikan ini kan ada dalam text box ya tabelnya, makanya dia nggak ini, kita delete tabel dulu. Nih, karena dalam text box, makanya dia nggak nge-link. Nah, sebelum ini kita harus pastikan dia di luar text box. Formatted only once, oke. Nah, dia harus dalam text box sendiri. Ini kita bikin dia tabel 1. Ini kita bikin dia sebagai header. Ini sebagai footer. Terus ini tadi kita lebarin. Ini kita distribute column. Nah ini kalau ini kita mau lebarin juga, maunya gini kan. Supaya tampilannya cakep kayak gitu kan. Ini klik kanan, distribute row. Nah, jadi dia otomatis ke. Nah terus ini kan tadi Excel-nya kita ganti. Ubah lagi. Excel-nya kita ubah angkanya. Kita simpan, jangan lupa. Di sininya nanti, ini kan ada tanda seru ya. Ya enggak? Ada tanda seru. Nah ini kita update link. Nah, maka dia akan berubah. Nah, tabelnya nggak akan acak-acakan lagi. Beda kalau kita tidak set blank tampilannya. Tampilannya nggak muncul ya? Nah, ini ketika kita update,
kalau kita sudah tentukan stylenya si tabel, dia nggak akan berubah. Nah, beda kalau seumpamanya kita tidak tambahin style, ketika kita update, kayak gini ya. Ini kita ini kita ubah lagi. Jika kita update, nah dia akan berubah ke standar awal baru. Kalau kita nggak pilih stylenya, nah dia akan berubah tulisannya tuh jadi ini lagi ke awal kita import tadi. Makanya kalau seandainya connect ke Excel, itu bagusnya kita sudah masukkan dia sebagai style baru supaya nggak berubah lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau mau connect antara InDesign sama Excel, bagusnya dibikin style baru untuk tabel yang kita bikin gitu. Iya, harus minimal disimpan stylenya tuh disimpan. Atau kalau nggak mau simpan tabel stylenya, paragraf stylenya pun nggak apa-apa. Iya, contohnya kita bikin paragraf stylenya dia paragraf stylenya apa isi tabel. Halaman tabel 2. Nah. Ini terus saya ubah dulu ya Excel-nya nih ya. Kan berubah nih. Saya ubah. Nah, kalau ternyata paragraf stylenya walaupun kita sudah setting paragraf stylenya dia tetap balik lagi. Berarti kalau ada perubahan di Excel, langsung otomatis di InDesign ngikut. Iya, nanti kan dia ada tanda seru ya, tanda bintang. Kalau kita nggak setting tabel stylenya, dia balik lagi ini. Ini tadi saya udah bikin dia sebagai ini kan, dalaman tabel 2 kan. Ya, 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 ya. Ini kan belum saya ganti nih. Excel-nya saya ganti nih sekarang. Excel-nya kan udah saya ganti nih. Ada tanda serunya kan? Ya nggak? Soalnya nggak kelihatan, Pak. Nampak nggak? Hitam-hitam. Enggak, belum. Belum. Halo. Nah, dah. Nah, ketika kita update tabel, ya kan? Kalau tabel ini berubah, tabel di Excel-nya berubah, dia kan muncul tanda seru nih. Ya, tanda seru nih yang pojok nih. Nampak nggak? Ada. Nih. Di zoom dia tanda serunya nggak? Ke zoom. Nih. Ya kan ada tanda serunya. Kalau tabelnya nggak kita bikin style table, ya, kalau kita nggak bikin style table, ini kan kita udah ubah nih paragraf stylenya di tengah kan. Kalau kita nggak bikin paragraf table style,
ketika kita update, dia akan balik lagi. Nah, balik ke pinggir kiri. Beda kalau kita sudah bikin table style. Nah, makanya tabel style-nya ini kan dia sebelah kiri ya. Ini nomor ini kan di sebelah tengah ya. Nomor sebelah tengah. Sekarang kita ubah Excel-nya. Udah nampak belum? Masih hitam ya? Masih belum nampak hitam? Nggak hitam dia, cuman kursor aja Soalnya gerak-gerak. nggak keluar. Nge-freeze ya? Nge-freeze ya? Udah nampak kursornya gerak? Ya, nampak. Ini kan udah keluar lagi nih, berubah kan? Kalau kita bikin tabel style, ketika kita update, dia nggak berubah tampilannya. Angkanya aja dalamnya berubah kan? Ya, ada angka dalamnya aja berubah ya. Nah, angka dalamnya aja berubah. Ini artinya apa? Ini artinya ketika kita mengkonekkan antara Excel dengan InDesign, table style-nya tuh harus dibikin dulu. Supaya nanti ketika ada perubahan di Excel-nya, ini nggak akan berubah. Kecuali mau nyeting ulang tabelnya, ya kalau tabelnya cuma 10 sih nggak apa-apa. Kalau tabelnya ada 400 kayak DDA gitu kan, atau 300-an ya, 300-an, pegal juga. Ya kalau udah disetting tahu-tahu, iya ada yang lupa, ini masih salah. Ya, edit lagi Excel-nya, itu berubah lagi. Nah gitu-gitu aja terus ya. Kita nyeting lagi 300 tabel lagi. Nah ini berguna nanti buat KDA ya. Atau publikasi lain boleh. Inkestra, Infonaker, atau yang punya Irfan apa, Van? SHK ya? Nah, ini bisa kita ikutan. Harga konsumen kali itu ya. Ya. Iya. Berarti kalau yang kayak tanda daftar dalam angka, datanya itu di Excel semua ya, Pak? Sekarang belum sih, tapi rencana mau saya pindahin ke Excel aja, biar yang entry. Berarti kemarin input manual gitu? Ya kemarin masih input manual. Mindahinnya nggak sempet bikin Excel baru kan. Ya besok tinggal ini aja, tinggal bikin pertamanya lah semuanya yang susah. Styling. Jadi ini materi hari ini kan berarti pengenalan InDesign, styling, terus master page, connect ke Excel. Kayaknya itu udah poin-poin penting InDesign udah semuanya. Tinggal sering-sering pakai aja. Nah, selanjutnya terserah Anda lah. Gimana memanfaatkan. Halo Om. Ya. Ya, minta tolong diulangi cara yang Excel tadi katanya. Bisa, Om? Bisa. Saya ulangin ya. Ya, kasih ya. Nah, sebelum saya ulangin ya. Dam, dengar nggak, Dam? Dengar ya? Nah, sip. Oke, sebelum kita bisa di-mute dulu. Sebelum kita melakukan istilahnya flashing tabel dari Excel. Ini perlu di-mute dulu. Sebelum kita melakukan flashing table, flashing dari Excel harus di sini settingannya jangan lupa. Settingan di preference, kemudian file handling. Ini harus tercentang di create links when flashing text and spreadsheet file. Mari bahasa Inggris saya katakan. Ini harus centang. Biasanya ketika kita buka publikasi baru atau bikin dokumen baru, ini pasti hilang centangannya. Ini centang dulu. Setelah itu baru pilih file, kemudian flash atau Ctrl D.
Sebelum melakukan flashing, pastikan kita berada di luar kotak teks. Ada ya, habis 10 menit lagi. Kotak teks, pastikan di luar kotak teks. Kalau dalam kotak teks nanti dia nggak ngupdate linknya. Di luar kotak teks, kemudian flash. Hitam, nggak kan? Kemudian pilih Excel-nya. Nampak nggak? Nampak nggak waktu milih Excel nih? Nampak kan? Pastikan centang show import option-nya. Show import option, ini kan pasti. Nah, setelah itu pilih cell range-nya atau sheet-nya. Nah, kalau ini ya kalau yang multiple sheet atau cell range-nya banyak, ini dipilih. Kemudian formatting table-nya pilih formatted only once. Sekali aja pada waktu flashing. Kalau kita pilih formatted table, maka ketika kita update, dia akan formatted lagi gitu. Ngulang. Tapi kalau kita formatted only once, ketika update dia nggak bikin formatted Excel-nya nggak diimport lagi. Hanya sekali aja, kontennya aja. Terus pilih OK. Nah, ini ini kan dipilih. Nah, baru kita setting-setting. Ini jangan lupa kita masukkan sebagai tabel style tabel 1. Kemudian ini kita lebarkan aja 1. Kemudian nah, ini pengaturan nih ya. Distribute header row. Ini kita bikin dia header. Ini kita bikin dia sebagai footer. Ini kita panjangkan pokoknya sampai ke bawah. Nah, ini kita tinggal klik drag, kemudian distribute row. Selesai. Kalau udah selesai ya. Sampai di sini tadi ini apa sih? Ini kan tadi, nah, pokoknya di sini ya kita mau setting dia di tengah-tengah, silakan. Kalau ini setting di tengah-tengahnya ini apa namanya? Ini kan manual nih. Kalau nggak ngikutin style, dia ketika diupdate dia akan balik lagi ke bawah dia. Makanya kita harus di style-nya harus kita atur, umpamanya di apa namanya tadi ya. Di sini kan apa ya? Kan dalaman ya. Kan ada style option ya. Di dalaman tengah itu kan sebenarnya di teksnya ini kita vertical adjustment-nya jangan lupa di align center supaya ketika ini dia align-nya center semua. Sama ketika kita mengatur ini tabel 1 itu juga style option, jangan lupa ini si kolomnya dalaman tengah kayak gitu kan. Ini si dalaman. Nah, ini pastikan semuanya itu si dalaman. Si dalaman tadi style option-nya juga pastikan di align center. Nah, ini nanti secara otomatis akan ikutin aja deh. Ini di sini putar kan. Style option-nya kita ubah teksnya nih. Ini untuk supaya override. Ini supaya otomatis nanti. Ya, sampai sini yang mau tanyakan lagi?